1, 2, 3. Shalom Kids, kembali lagi di Betani Kids Sunday Service bersama Kak Cika. Nah, sekarang kita sudah mau mulaikan ibadah kita, tapi kita mau tunggu Kak Joyce dulu. Sebentar ya adik-adik. Shalom Kak Cika. Kak Joyce, shalom. Shalom. Adik-adik, Kak Joyce bawa teman loh. Iya Kenalin Kak dong, Cika. Kak. Iya adik-adik, saat ini Kak Joyce bawa teman loh. Mau tahu nggak namanya siapa adik-adik? Kak Joyce pengen perkenalkan kakak yang Kak Joyce bawa saat ini. Karena kalau tidak dikenal pasti tidak disayang. Ayo Kak, perkenalkan diri sama adik-adik. Halo, nama Kak Keisha. Hai Kak Keisha. Hai Kak Kesia. Adik-adik yang saat ini juga sapa Kak Kesia yuk. Halo Kak Kesia. Oke kakak-kakak, sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita akan sapa dulu adik-adik yang sudah siap untuk beribadah. Yuk Kak, sama-sama. Shalom. Yang pasti adik-adik saat ini bersukacita, bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Sikap berdoa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini kami boleh ada karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya ibadah ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, yang pasti kita beribadah, kita harus mengajak teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita untuk beribadah bersama-sama. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Dan Kak Cika, Kak Kesia, lagu ini lagu yang baru Kak.
Nah, Kak Joyce akan mengajak adik-adik yang saat ini beribadah untuk belajar lagu ini bersama-sama. Yuk Kak, kita sama-sama ya. Tiada pernah ku takut, sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah ku ragu, sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bertambah indahnya. Hari berganti hari, ku menjadi kesayangannya. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Tiada pernah ku takut, sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah ku ragu, sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bertambah indahnya. Hari berganti hari, menjadi kesayangannya. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama, karena Yesus sahabat terbaikku. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Siapa namanya adik-adik? Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Yeay! Ayo lambaikan tangan adik-adik. Siapa sahabat kita yang terbaik? Tuhan Yesus. Oke adik-adik yang saat ini bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita bersyukur, berterima kasih karena perlindungan penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita semua adik-adik yang beribadah saat ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanmu, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku.
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Hari bagimu Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami menyenangkan-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Haleluya. Yesus. Dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami katakan dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap ucapan kami, biar apa yang kami lakukan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu kami Roh Kudus. Adik-adik yang saat ini beribadah, untuk mau belajar menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, sehingga hidup kami selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Hello Kids! Wow, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Hari yang dijadikan Tuhan untuk kita datang ke rumah Tuhan, untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, Kayla sama Jeremy, kalau tadi kita itu sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Apa yang kalian rasakan ketika kalian memuji menyembah Tuhan? Sukacita dong, Kak. Iya, pasti sukacita. Dan saatnya bagiannya saat ini untuk kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tema sepanjang bulan Februari, tema kita tentang Friendship. iya betul, tentang friendship atau persahabatan. Dan minggu pertama Kak Juan sudah sharing tentang persahabatan itu seperti apa yang harus kita lakukan. Kak Cebi juga sudah bawa bagaimana kisah persahabatan Yesus dengan murid-muridnya. Dan hari ini Kak Santi akan bagi tentang sahabat sejati itu seperti apa. Namun Kak Santi mau nanya, Kayla dan Jeremy apa punya sahabat? Punya, Kak. Ya pastinya ya, kalian punya sahabat. Menurut kalian, sahabat itu apa sih? Kak, karena menurut Kayla, sahabat itu adalah mereka yang selalu ada bersama kita dalam keadaan apapun, baik kita sedang senang ataupun lagi susah. Sahabat itu mereka yang tidak melihat kekurangan kita, tidak suka menuntut kita, dan tidak suka berbicara tentang yang tidak baik tentang kita. Yes, itu adalah definisi sahabat ya. Sahabat itu dia akan menerima kita apa adanya. Kekurangan kita, kelebihan kita. Kalau kita sahabat, dia akan terima kita apa adanya. Makanya kita harus memiliki sahabat. Kita jangan sendiri. Nah, gimana sih kalau kita nggak punya sahabat? Kesepian? Iya, apakah enak atau tidak ya? Tidak. Nah, kita lihat seperti video berikut ini. Apa jadinya kalau kita hidup sendiri tanpa punya sahabat? Pastinya kita akan melakukan sesuatu sendiri. Jalan-jalan sendiri, makan sendiri, bahkan bisa-bisa kita ngobrol sendiri, saking tidak ada sahabat untuk kita berbagi cerita. Pasti hal tersebut tampak sangat tidak menyenangkan. Kita butuh teman, kita butuh sahabat. Namun, saat kita punya sahabat, kita bisa makan sambil ngobrol bersama-sama, ketawa bersama-sama, dan pastinya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Hidup akan terasa lebih menyenangkan, bahagia, dan sukacita selalu. Nah, kita sudah lihat ya tadi bersama-sama videonya. Ternyata nggak punya teman itu tidak mengenakan. Nah, tadi di video tadi itu jalan sendiri, makan sendiri. Situasi yang benar-benar menggambarkan keadaan yang tidak enak gitu. Tetapi ketika kita punya sahabat, wow, sangat indah sekali, sangat-sangat menyenangkan, bisa ngobrol, kita bisa curhat. Biasa kan kalau kita punya teman
kita sering berbagi cerita. Nah, itu fungsinya sahabat. Kita akan selalu sukacita, kita akan senang ketika kita memiliki sahabat. Namun, Alkitab juga firman Tuhan berkata bahwa kita harus hati-hati dalam memilih teman. Nah, siapa yang ingat ada satu ayat firman Tuhan yang Kak Juan bagi waktu itu? Nah, masih ada yang ingat? Kaila sama Jeremy ingat tidak ayat firman Tuhan itu? Ingat dong Kak. Nah, itu terdapat di mana? Amsal 18 ayat 24, yaitu ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu dia Kak ayatnya. Iya, betul. Jadi firman Tuhan berkata bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam memilih teman. Tetapi bukan berarti bahwa akhirnya kita sudah nggak mau berteman dengan siapapun. Nah, itu tidak boleh ya. Tetapi kita melihat apakah ketika kita berteman dengan dia, apakah dia menjadi sahabat yang baik tidak buat kita. Tapi jangan sampai ketika kita berteman dengan dia, kita memiliki kebiasaan yang baik dan akhirnya kebiasaan baik kita itu terubah karena kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, tetapi teman-teman seperti itu kita tidak boleh menjauhi, tapi kita harus berteman dengan mereka, mengasihi mereka. Dan bahkan firman Tuhan berkata kita harus kasih seperti seorang saudara. Dan di Alkitab ada juga satu kisah persahabatan yang begitu sejati, yang begitu sangat baik persahabatan mereka, dan Alkitab mencatat itu. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada satu kisah persahabatan yang luar biasa. Kisah persahabatan sejati. Nah, kira-kira siapa ya mereka itu yang bersahabat begitu sejati? Nah, adik-adik pasti penasaran ya? Mau tahu siapa? Kira-kira siapa ya? Yonatan dan Daud. Iya, betul. Jonathan dan Daud. Jadi Yonatan dan Daud. Namun kira-kira siapa sih Yonatan itu? Siapa sih Daud itu? Apakah Kaila dan Jeremy bisa bantu Kak Santi untuk menjelaskan? Saya tahu Kak. Iya. Adik-adik, Yonatan itu merupakan anak dari seorang raja pertama bangsa Israel yang bernama Saul. Nah, sementara Daud itu merupakan anak dari bapak Isai dan tugasnya mengembalakan domba. Bahkan Daud itu merupakan orang yang mengalahkan raksasa besar yaitu Goliat loh. Iya, betul. Jadi itu adalah Yonatan dan Daud seperti yang sudah disampaikan atau dijelaskan oleh Kaila dan Jeremy. Yonatan itu mereka merupakan anak dari raja pertama bangsa Israel yaitu Saul. Sedangkan Daud itu kita ketahui bersama dia merupakan orang yang mengalahkan si raksasa itu yaitu Goliat. Nah, mau tahu seperti apa kisah persahabatan mereka? Sekarang adik-adik kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel 18 ayat 1. Nah, bunyi firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, adik-adik dengar ya, bahwa pada saat Yonatan ketemu dengan Daud, berpadulah jiwa mereka. Jadi kalau berpadu itu berarti menyatu, saling klik satu dengan yang lain, saling ada terjalin. Dan bahkan firman Tuhan mencatat Yonatan itu mengasihi Daud itu seperti dirinya sendiri. Iya, seperti dirinya sendiri. Nah, adik-adik, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita nggak mungkin kita melukai diri kita sendiri, kita membenci diri kita sendiri. Pasti kita akan mengasihi diri kita sendiri. Kita nggak akan buat diri kita terluka. Nah, gambarannya seperti itu juga yang dilakukan Yonatan kepada Daud. Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bahkan Alkitab juga mencatat dia menganggap Daud itu seperti saudara kandungnya.
wow, hebat sekali ya si Yonatan itu. Padahal adik-adik tahu enggak, Yeremia sama Kaina tahu enggak? Ketika Yonatan mau berteman dengan Daud, Yonatan tahu bahwa ada resiko. Karena adik-adik tahu tidak bahwa Daud ini adalah sosok yang dibenci oleh Raja Saul. Iya, Raja Saul adik-adik. Nah, ketika Yonatan tahu bahwa Daud ini tidak disuka oleh papanya, pastikan dia akan kadang ya dia ikut-ikutan. Daud itu kan gak disuka sama papa. Saya juga begitu. Nah, saya juga jadi gak suka deh sama Daud. Tetapi adik-adik, Yonatan tidak melakukan itu. Dia memilih sikap yang baik bahwa dia mau berteman dengan Daud. Walaupun mungkin papanya ini, Raja Saul ini pasti akan marah sama Yonatan. Kenapa mau berteman sama Daud? Tetapi Yonatan dia tidak peduli itu. Karena dia melihat ada hal-hal yang baik dalam diri Daud. Nah, seperti itu. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar bersama-sama. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah persahabatan atau kisah sejati dari Yonatan dan Daud. Nah, yang pertama, sahabat sejati itu dia menerima kita apa adanya. Jadi dia menerima kita apa adanya kalau sahabat sejati. Dia tidak melihat siapa kita dari latar belakang keluarga seperti apa, pekerjaan kita apa. Sahabat sejati tidak akan melihat seperti itu. Nah, contohnya Yonatan. Yonatan ini merupakan anak dari keluarga kerajaan, bapaknya seorang raja. Bisa saja dia mau berteman tuh pilih-pilih. Saya mau bergaul dengan teman yang selevel dengan saya, dengan keluarga kerajaan. Saya nggak bisa bergaul dengan rakyat biasa gitu. Bisa saja Yonatan lakukan itu ya. Tetapi Yonatan tidak melakukan itu adik-adik. Dia mau berteman dengan Daud, dia mau bersahabat dengan Daud. Dia tidak melihat Daud, kamu dari keluarga seperti apa, kamu orang kaya tidak, apa kamu pengusaha tidak gitu. Kamu sekolahnya seperti apa? Nah, Yonatan tidak melihat itu, tidak melihat status, tapi dia menerima Daud apa adanya. Nah, begitu juga dengan kita. Iya, kita juga dalam kita berteman, kita nggak boleh menstandarkan teman kita, dia kaya baru kita mau berteman. Kalau dengan dia banyak duit, anaknya orang kaya, nanti banyak makanannya, banyak snacknya, misalnya seperti itu, saya mau berteman dengan dia. Tapi kalau misalnya temannya, saya nggak mau berteman dengan dia, dia orang susah, dia jelek, rambutnya kribo, dia hitam, saya nggak suka. Nanti kalau saya berteman dengan dia, nanti teman-teman tertawain saya. Nah, itu belum masuk sahabat sejati adik-adik. Tetapi kalau sahabat sejati, kita terima apa adanya, kekurangannya, kelebihannya, kita akan menerima dia sebagai sahabat kita. Poin yang kedua, sahabat sejati itu akan saling mendukung dan menolong. Nah, seperti Yonatan dan Daud. Kita baca ya sama-sama dalam 1 Samuel 23 ayat 16. Nanti Kayla akan membaca firman Tuhan. Nah, 1 Samuel 23 ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Nah, adik-adik, lihat ya contoh seperti Yonatan. Yonatan tahu bahwa Daud pada saat itu berada dalam keadaan yang sangat takut. Dia sangat khawatir karena Raja Saul ingin membunuh dia. Raja Saul sangat membenci dia. Tetapi Yonatan memposisikan sebagai sahabat sejati. Dia menguatkan imannya Daud kepada Tuhan. Dia menjadi penolong buat sahabatnya. Dia tahu bahwa Daud lagi dalam ketakutan, lagi dalam keadaan yang tidak baik. Tugas sahabatnya menghibur
memberikan kekuatan dan membawa kepada Tuhan. Kita juga harus demikian, Kayla sama Jeremy. Ketika teman kita lagi sedih, lagi dalam keadaan ketakutan, tugas kita harus memberikan dia semangat, mendorong dia, mendoakan dia, membawa dia kepada Tuhan. Jangan kita memberikan justru jalan keluar yang tidak baik, yang negatif, yang buruk. Nah, kadang dulu ya, waktu dulu misalnya kalau kita berteman, terus ada yang tidak suka sama kita gitu. Kadang kita sebagai teman, ya enggak usah berteman dengan dia, dia begini, dia begitu. Nah, kita bukan jadi teman yang baik, justru kita nambah-nambah ya, nambah-nambah bahwa kasih tahu tentang keburukan dia. Jangan, tapi kita harus jadi penolong buat teman kita di saat mereka lagi susah, di saat mereka lagi takut. Kita harus kuatkan iman percayanya, dan kita dorong dia untuk dia datang kepada Tuhan. Nah, itu adalah contoh ketika menjadi sahabat sejati. Nah, kita harus menjadi teman yang selalu hadir. Hadir itu bukan hanya karena pada saat teman kita lagi senang-senang, kita hadir bersama dia. Tapi ketika teman kita lagi susah, lagi sedih, jangan kita pergi meninggalkan dia, tetapi kita selalu hadir bersama-sama dengan dia. Dan poin yang ketiga, pelajaran yang kita dapat dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan, poin ketiga adalah Sahabat sejati penuh kasih persaudaraan. iya, sahabat sejati itu harus penuh kasih persaudaraan. Ayat firman Tuhannya terdapat di 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengingat kejadian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Iya adik-adik, jadi kalau kita sahabat yang sejati, kita akan mengasihi sahabat kita itu seperti saudara. Nah, apa yang dilakukan Yonatan? Apa yang ada padanya? Barang-barangnya, bajunya, semua dia kasih sama Daud. Apa yang ada pada dia berikan. Dan bahkan dia berkorban untuk Daud. Karena dia sangat mengasihi Daud. Karena dia memposisikan sebagai sahabat sejati. Dan poin yang terakhir, poin keempat, Yaitu, sahabat sejati tidak akan iri hati, namun akan selalu bangga dengan keberhasilan sahabatnya. iya, ayat firman Tuhannya terdapat di 1 Samuel 18 ayat 14, yaitu Daud selalu berhasil dalam setiap hal yang dilakukannya karena Tuhan menyertai dia. Iya betul. Jadi Kayla, Jeremy, bahkan adik-adik, kita semua, kalau kita mau menjadi sahabat sejati, kita tidak boleh memiliki sikap iri hati kepada teman kita. Nah, contohnya Daud kepada Yonatan, atau Yonatan kepada Daud ya. Yonatan tahu bahwa Daud ini, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, pasti berhasil. Ketika dia berperang, dia selalu mengalahkan musuhnya. Karena Tuhan menyertai dia. Dan Yonatan tidak sedikit pun dia menaruh rasa iri kepada Daud. Tetapi dia begitu bangga dan dia senang, dia support kepada Daud. Sekalipun Yonatan tahu bahwa pada akhirnya Daud ini akan menjadi seorang raja. Nah, kalau Yonatan memiliki iri hati, bisa saja dia akan tidak suka sama Daud, karena seharusnya Yonatan yang jadi raja. Tetapi karena Yonatan memposisikan sebagai sahabat sejati, dia selalu bangga dengan temannya. Dia selalu memberikan apresiasi kepada temannya ketika berhasil. Nah, kita juga demikian. Ketika teman kita berhasil, kita nggak boleh iri. Karena kenapa? Tuhan sudah memberikan masing-masing kita keberhasilannya sendiri. Kalau ada teman kita berhasil juara di kelas, wow, kasih support dia, kasih apresiasi, wow kamu hebat, luar biasa. Jangan ketika kita lihat teman kita berhasil, terus kita iri, mulai cerita ke teman-teman yang lain, dia juara karena gini. Jangan,
kita harus support dia, kita harus bangga kepada teman kita ketika teman kita berhasil. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 poin, diingat baik-baik ya. Kalau kita mau jadi sahabat sejati, kita harus terima sahabat kita itu apa adanya. Kedua, kita harus saling support, saling menguatkan. Dan yang tadi ketiga, kita harus ada kasih persaudaraan. Dan yang poin yang terakhir adalah kita nggak boleh iri kepada sahabat kita. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Kak Hati mau tanya, apakah Yonatan iri kepada Daud? Ya Kak, Yonatan sangat mengasihi Daud. Iya, dia nggak pernah iri kan kepada Daud. Iya, seperti itu. Kak, Kaila mau tanya, seandainya sahabat kita berbuat salah kepada kita lewat kata-kata atau perbuatannya, kita harus apa? Yang kita lakukan adalah tugas kita mendoakan teman kita, kita mengampuni dia, dan kita melupakan kesalahannya. Kemudian jangan pergi menjauh, tapi kita dekat lagi, kita berteman lagi. Dan ada satu quotes yang Kak Santi akan tutup. Di minggu pertama di sharingnya Kak Juan, di akhir-akhir ibadah itu ada satu quotes yang bagus, Kak Santi baca ya. Hadiah terbesar dalam hidup ini adalah persahabatan, dan aku telah mendapatkannya. Wow, jadi sahabat itu adalah pemberian, hadiah dari Tuhan. Makanya kalau persahabatan itu atau sahabat itu adalah hadiah dari Tuhan, makanya tolong ya dijaga sahabat kita itu. Jangan kita pergi menjauh ya. Iya, dilakukan ya firman Tuhan hari ini untuk kita supaya kita jadi sahabat sejati. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya bersama-sama. Bagaimana kita menjadi sahabat yang sejati buat teman kita. Firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan ya. Jangan kita hanya menyimpan dan kita tidak melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ambil nilai-nilai kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan di sepanjang perjalanan persahabatan kita dengan teman kita. Nah sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik yang di rumah maupun adik-adik yang beribadah di gereja, ayo bangkit berdiri semuanya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk waktu, kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar setiap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar Tuhan kami boleh menjadi seorang sahabat yang sejati buat teman kami, untuk kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh menjadi teman yang bangga kepada teman kami tanpa kami iri. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah datang beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus mengerjakan kepada mereka. Roh Kudus yang akan berbicara kepada mereka. Walaupun firman Tuhan saat ini sudah berhenti, namun kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus-menerus mengingatkan setiap firman yang sudah mereka dengar. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Dalam studi mereka Bapak, biar Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka, roh yang hebat kepada mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami berdoa saat ini Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa, kami teringat bagi setiap anak-anak yang mengalami sakit, mereka yang berjuang dengan sakit Tuhan, yang mengalami mungkin Tuhan izinkan untuk mereka mengalami sakit penyakit apapun Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini biar oleh bilur-bilur Yesus Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang berasal daripadamu. Dan biarlah senantiasa Tuhan memberikan roh sukacita kepada mereka. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Biar anak-anak ini menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan bahkan di akhir ibadah ini Tuhan, setelah kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan.
Dan saatnya Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa akan memberkati setiap anak-anak ini. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita angkat tangan kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang besar melingkupi bagi setiap anak-anak ini. Kau akan mencurahkan roh-Mu, mencurahkan berkat-Mu, berkat perlindungan yang berasal daripada Tuhan, berkat penyertaan yang berasal daripada Tuhan, bahkan berkat sukacita yang besar yang berasal dari Tuhan akan menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan Kak Santi percaya bahwa kita semua sudah diberkati Tuhan. Bahkan bukan cuma adik-adik di rumah, Kak Santi, Jeremy, Kayla, kita semua diberkati Tuhan. Dan selamat kalian menikmati sepanjang minggu yang akan berjalan bersama Tuhan Yesus dan bersama sahabat kalian. Dan ingat, jaga kesehatan ya. Dan Kak Santi dan Kayla mengucapkan selamat hari Minggu. God